Pemirsa, mantan Menteri Olahraga Roy Suryo diusir dari ruang sidang Jessica Kumala Wongso lantaran menunjuk-nunjuk hakim saat sidang berlangsung. Roy Suryo yang juga merupakan praktisi teknologi digital akhirnya meninggalkan ruang sidang. Roy Suryo yang main tunjuk ke hakim membuat kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, memprotes sikap dari Roy Suryo. Para pengunjung sidang sempat meneriaki Roy karena ulahnya dalam persidangan. Roy menganggukkan kepalanya kepada hakim, namun hakim tetap meminta Roy meninggalkan ruang sidang. Perdebatan bermula saat saksi Muhammad Nuh ingin menganalisa bukti rekaman CCTV dari Oliver Cafe. Oliver Cafe merupakan tempat kejadian perkara saat Wayan Mirna bersama dengan Jessica bertemu. Wayan Mirna akhirnya merenggang nyawa setelah meneguk kopi yang diduga mengandung sianida. Ya, ada video sedikit soal Pak Roy Suryo juga ya. Tapi kita berikan dulu kepada Anda. Oke, cukup, Ali. Baik, ini Cukup, sambil menunggu cukup. ya, karena saat ini juga sedang dalam proses untuk Nah, ini nih tadi ya, Pak Roy ya? Ya, Ini bisa diceritakan nggak lagi ngapain nih? Mas saya mengucapkan terima kasih kepada sidang dan kemudian saya segera meninggalkan karena pas azan maghrib. Jadi memang saya dan para hakim itu sebenarnya juga senyum ya melihat saya. Jadi akhirnya ya udah saya mengucapkan terima kasih, maka saya bilang terima kasih yang mulia. Oke. Terus saya pamit pulang. Sebenarnya Otto juga tertawa begitu ya? Nah, Nggak, iya. Anda ngasih jempol. Saya ngasih jempol. Lihat tuh kalau ada rekaman, saya yakin pasti ada. Oke, Ya. jadi ujuk-ujuk masuk ngasih jempol. Oh bukan, saya dari awal sudah di situ. Saya terus terang saja kenapa saya kasih jempol ke Bapak Nuh. Ya, pada M. Nuh ya? Pak Ya, M. Pak M. Nuh ya. Saya mengapresiasi kehadiran beliau. Beliau itu sudah capek-capek dihadirkan. Dan itu tadinya kan permintaan dari penasihat hukum, Ya. Jessica, ya karena yang disebut ahli, Rismon ya, si Pak Rismon Rismon itu 25 frame, 25 gambar digital. Silahkan, mundurkan dulu. Ya, hilang dulu, turun ya, frame, ya satu frame. Ya, mulai dari situ maju satu frame demi frame. Terus Frame itu maksudnya diperlambat ya, di slow motion. ya, slow motion. Satu, mundur, terus. Nah, itu 2 frame terus, gitu. Ya, terus satu frame lagi, satu frame. Ya. Di sini kita mengamati adanya indikasi tempering. Sebaran intensitas pada jari telunjuk dan wilayah tangan bagian atas itu memiliki sebaran intensitas atau tekstur yang tidak sama atau yang tidak inherent dengan bagian otot dari lengan bawah dari terdakwa Jessica. Di samping itu juga adanya ketidakproporsionalan ukuran dari anggota tubuh. Di situ bisa kita perhatikan jari telunjuk sangat panjang. Harusnya ini perlu diperlihatkan dan dibandingkan dengan tangan real dari Jessica. Terima kasih. Nah, ya, lanjut lagi, terus. Nah, di sini juga kami mencurigai adanya pengeditan manual, di mana tangan itu terang gelap itu cukup cepat. Dalam satuan 1 atau 2 frame, kalau dalam 1 detik ada 25 frame, maka dalam waktu 2/25, sekitar 1/10, 0,1 detik, kecepatan tangan cukup tidak normal ya, tidak rasional. Dalam 2 frame, pergerakan tangan sangat tidak masuk akal. Coba digerakkan. Ya, tangan 1. Di sini sudah saya terangkan kejanggalan yang tadi, seperti untuk file video nomor 1, tertera pada metadata 98.750 frame, tetapi pada pembacaan oleh saksi ahli ternyata 2.707 frame.
kesalahan yang cukup fatal. Yang kedua, untuk file video, hanya file video pertama yang memiliki ukuran 1920 kali 1080 pixel. File-file video berikutnya ketika kita baca metadatanya memiliki ukuran 960 kali 576 pixel. Jadi inkonsistensi ini bisa menyebabkan inkonsistensi dan adanya perbedaan resolusi frame ini mengindikasikan adanya tindakan pemanipulasian data video dalam kaitannya dengan ukuran video. Lanjut. Manipulasian data video dalam kaitannya dengan ukuran video. Baik, yang dikatakan oleh ahli digital forensik dari pihak pengacara Jessica Kumala Wongso ya, Pak Benny Mamoto bisa jelaskan nggak? Karena begini, kalau memang dugaannya serius, artinya juga ada potensi serius dong rekayasa bukti. Ini tuduhan serius juga gitu Pak Benny, gimana Pak Benny? Ya, tentunya yang pertama ingin saya sampaikan adalah dalam rangka penyidikan, penyidik selalu berawal dari tempat kejadian, tempat kejadian perkara, disitulah mengumpulkan bukti, kemudian saksi dan sebagainya, bagaimana menjaga keutuhan tempat kejadian perkara dan sebagainya. Nah, di sini ada satu prosedur yang harus dipenuhi ketika mengambil, ketika meminta dan sebagainya, harus ada berita acaranya dan sebagainya, harus ada saksinya dan sebagainya, sehingga nanti tidak ada celah untuk dipermasalahkan. Oke. Nah, dalam konteks ini kalau sepintas kami akan mengomentari tadi, dia menganalisis dari sesuatu yang sumbernya bukan dari yang pertama, tapi yang kesekian. Oke. Jadi tentunya menjadi bias. Oke. Tapi ada celah juga nggak dari pihak kepolisian? Misalnya si yang melakukan pengecekan atau sistem coding pada sumber pertamanya. Ya, tentu. Ya berarti kan Pak Emnu ya. Betul, jadi tentunya dalam konteks ini memang harus hati-hati betul. Sekali lagi jangan ada celah untuk diserang. Oke. Ini bagaimana proses pengambilannya, caranya gimana, alat yang digunakan, itu dirinci dalam berita acara. Bahwa sudah berpindah ke flash disk bukannya sudah ada celah Pak Benny? Ya, itu pun ada ahli yang bisa menjelaskan nanti. Oke. Bahwa ketika perpindahan dari sini ke sini ada perubahan atau tidak, atau ada efeknya atau tidak. Ada ahlinya yang menjelaskan. Tapi kalau Anda lihat ini yang diambil ini dari rekaman-rekaman TV nasional, artinya itu bagaimana? Nilai pembuktiannya bagaimana Pak? Kalau tadi Pak Roy sudah mengatakan sampai ke cicit, artinya apa? Ya akan jauh hasilnya dibanding dengan yang diambil dari sumber awal. Oke. Pak Benny, kita ingat betul di awal persidangan, ya bukan awal sekali tapi ada di awal-awal begitu, tim pengacara sebenarnya sudah keberatan dengan bukti yang berasal dari flash disk. Ya, tapi kemudian dengan bahan yang seadanya, kini kan yang ada harusnya jadi seperti mau membahas digital forensik ya berarti harus ada data digital forensik dong Pak Benny. Ini dipaksakan atau tidak dari tim pengacara menurut Anda? Sudah hal yang wajar ketika pengacara itu mempermasalahkan, kemudian kalau boleh menafikan, kalau boleh menggugurkan atas bukti-bukti yang diajukan, itu memang tugas dari pengacara. Sekaligus menguji. Nah, dalam konteks ini maka diperlukan tidak hanya ekstra hati-hati, tetapi cadangan lah. Cadangan dalam arti argumentasi, supaya tidak nanti dengan mudah dipatahkan. Memang banyak hal yang bisa dipetik. Pembelajaran yang bisa dipetik dengan kasus ini, baik untuk penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim. Bagaimana rumitnya pembuktian ini, bagaimana memilih ahli. Baik, oke Pak Benny, kita akan sambung lagi nanti Pak Roy ya, tapi kita harus jeda dulu sesaat lagi ya. Tetap di Kabar Khusus pemirsa. Evidence. Tolong ditampilkan, kecilkan sedikit biar kita semuanya bisa lengkap membaca. Oke. Di prinsip nomor 3 tadi yang disebutkan sama ahli, bahwasan sama juga PH, bahwasannya hasil dari digital forensic analis siapapun bisa diuji oleh pihak ketiga. Kalau misalnya satu orang ahli digital forensik bilang 2 tambah 3 5, maka harusnya diperiksa sama digital forensic analis juga mestinya hasilnya juga 2 tambah 3 akan 5. Karena itu scientific, eksak. Itu yang pertama. Bagaimana prosedurnya pengujian pihak ketiga? Dikenal dalam dunia forensic science apple to apple. Ketika kita membandingkan
botol aqua gede di sini dengan botol aqua kecil nggak matching. Siapapun ahli forensik dunia akan tertawa. Kalau kita mau melakukan uji pihak ketiga dengan source yang sama, dengan SOP yang sama, dengan tools yang sama. Saya ulangi lagi, dengan source yang sama, dengan SOP yang sama, dengan tools yang sama. Ini scientific, sama seperti ketika kita melakukan penelitian ketika S1, S2, S3. Ada namanya metodologi penelitian, kacamatanya bisa berbeda. Ketika tidak apple to apple, siapapun akan tertawa. Siapapun. Jangankan ahli forensik, masyarakat juga akan tersenyum. Kok bisa seperti itu? Jadi pemahaman di sini harusnya komprehensif. Kalau kita memang mau uji pihak ketiga, mana source filenya, mana toolsnya, mana SOP-nya. So, kita uji sama-sama. Kalau memang itu scientific, harusnya sama, exact. Seperti itu yang mulia. Dan ketika dibawa satu posisi dengan kacamata berbeda, mohon maaf, seperti seorang buta mencoba menggambarkan gajah, namun yang dipegang hanya buntutnya saja, maka seyakin-yakinnya dengan salah seorang buta itu bilang gajah seperti ular. Padahal kita yang melihat gajah bukan ular. Sudut pandang, ketika botol aqua ini ditunjukkan kepada seorang ahli dari sisi pantat, jadilah dia bulat, tidak terlihat seperti silinder. Harusnya kacamata yang seragam. Dan ketika kita melakukan, penyidik membawa kepada kita file ekstraksi dari DVR, kemudian diminta kepada kita untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, itulah tugas seorang forensic science. Makanya dalam dunia forensic science, dalam dunia digital forensik, memang itu dikenal ada namanya tahapan kerja yang dituangkan dalam standar operating procedure. Bukan berarti kalau kita punya software canggih, kita langsung jadi ahli. Enggak. Bukan berarti kalau kita punya Kawasaki Ninja, kita langsung jadi ahli nyetir, ahli balap motor. Enggak bisa. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh tahapan. Kalau misalnya, mohon maaf, yang ditampilkan ahli dari pihak bahwasanya dari rekaman TV, siapapun tanya sama kameramen di ruangan ini, mereka tersenyum. Ada namanya distorsi. Ada namanya distorsi. Tanya aja sama kameramen yang ada di belakang ini yang mulia. Ketika file source dari DVR dibandingkan dengan dari rekaman TV, mereka semuanya komentar sama. Ada distorsi. Dan itu harusnya dipahami oleh ahli multimedia forensik. Ya, paham. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah apakah ahli dari penuntut umum ini apabila presisnya di style di tempat laptopnya ahli dari penasihat hukum dibolehkan apa tidak, itu aja. Mohon maaf, saya mau mencontohkan yang ini. Tadi yang ini saya lihat dibahas panjang sekali, saya mau mencantumkan yang tadi saya belum selesai, malah mohon maaf, dikasih waktu sebentar. Oke. Kalau kita lihat di sini, saya kira yang mulia, tidak kita ada kan apapun ini yang ada ahli di ini kan sini. sudah bukan lagi menjelaskan tentang pembelaan dia, boleh atau tidak itu aja. Katanya Karena di sini kita masalah mencoba kita kan mencari itu. kebenaran material yang mulia. Bukan. Kebenaran material yang Jatahnya mulia. ahli kan sudah selesai. Bukan diputar balikan fakta. Mohon dipahami. Ya, Ketika seseorang bilang saya. A, sedangkan itu B, apakah kita mau terima? Coba Enggak. tenang ya, coba tenang. Bagaimana sekarang ini kan tidak terjadi kesatuan pendapat, ya. Sehingga persidangan ini pun kan harus berlangsung. Maka oleh karenanya kita coba gambar itu kita tayangkan melalui laptop daripada ahli yang diajukan oleh penuntut umum. Nanti ahli dari penasihat hukum yang menganalisa. Sedangkan operatornya kan sudah paham, ya, sehingga mana nanti yang akan diinginkan oleh analisa dari ahli diminta saja.
Artinya diminta style yang nomor sekian atau nomor sekian, ya. Saya pikir begitu. Yang mulia begini, Karena ini kan kita, yang mulia, mohon maaf yang mulia, ini bukan soal menganalisa yang mulia, ingin membuktikan tentang bahwa ini ada sedikit di sini tempering, kan begitu. Kalau membuktikan tempering, tidak menganalisa yang mulia, tapi membuktikan. Jadi itu dia harus zooming. Jadi gini yang mulia, ketika mereka ini juga melakukan, kan yang aslinya kan ada di penuntut umum. Kemudian dengan alatnya ahli ini, dia zooming. Jadi dapatlah gambar itu. Nah, sekarang kita juga harus dibolehkan juga melakukan hal yang sama. Kita zooming dengan teknik kita. Ya kan? Supaya kita buktikan bahwa yang dilakukannya itu nggak benar. Gitu loh yang mulia. Jadi kalau tetap juga yang diputarkannya itu adalah barang milik dia, kita analisa, ya nggak ada gunanya. Karena barangnya ya itu juga. Itu juga. Tapi justru kita membuktikan bahwa yang dilakukannya itu adalah tidak benar. Jadi harus kita buktikan dengan alat kita bisa zooming sendiri. Nah, yang kau lakukan ini metodemu nggak benar, ini gitu. Jadi kalau dia hanya tampilkan nggak ada gunanya yang mulia. Sama saja kita analisa. Ini kita kan tidak menganalisa gambar. Kita membuktikan ada tempering, beda yang mulia. Jadi oleh karena itu, karena ahli ini sudah menampilkan secara terbuka di sini, menurut pemahaman kami, seharusnya apa yang ditampilkannya itu adalah milik pengadilan, bukan milik pribadi dia lagi. Kalau dia bawa pulang dan di pengadilan tidak berwenang memilikinya, itu sama dengan berarti bukti itu tidak boleh dipakai sebagai bukti di pengadilan ini. Tetapi kalau memang dia sudah tampil jadi ahli, semua yang disampaikannya di ruang sidang ini milik pengadilan. Oleh karena itu, yang mulia majelis hakim bisa memerintahkan supaya itu tinggal di sini dan diaudit oleh ahli kami. Setelah di zooming atau diperiksa oleh ahli kami, kemudian ternyata ada perbedaan, maka kewenangan yang mulialah yang mempertimbangkan dan memutuskan yang mana nanti yang mau diterima. Soal berbeda pendapat itu biasa. Apakah mau menilai secara yang benar atau tidak, itu kewenangan yang mulia. Itu pemikiran kami. Jadi ahli yang sudah ditampilkan ini tidak berwenang mengatakan tidak memberikan. Kalau dia begitu, semua orang bersaksi di sini, pulang buktinya ke rumah, nggak ada bukti. Semua orang itu namanya tidak bertanggung jawab. Kalau orang bertanggung jawab sebagai saksi, maka segala yang diucapkannya direkod di pengadilan, dan segala yang sudah diperagakannya di sini adalah itu menjadi milik pengadilan. Dan karenanya pengadilan yang berwenang menentukan itu diserahkan pada siapa. Itu permohonan kami yang mulia. Izin menanggapi yang mulia. Izin menanggapi. Jadi coba kita berikan solusi, andaikan bisa disetujui. Ini kan, atau ada tanggapan dulu dari Jak? Iya. Pertama yang mulia, ahli dari Pak Nuh sudah menjelaskan bahwa apabila memang mau diuji itu harus apple to apple, softwarenya pun harus sama. Dan itu adalah, ini sudah dibawa softwarenya. Kalau memang ahli dari penasihat hukum ingin melakukan pengujian, memakai ini, yang memandu adalah ahli dari PH, yang mengoperasikan adalah Pak Nuh dengan asistennya. Itu saja. Tetap softwarenya sama, jadi apple to apple masih tetap terjaga. Yang kedua itu BB flash disk, itu kan yang diuji flash disk.
Yang diuji flash disk itu ada pada kami dan tinggal dilakukan pengujian saja. Bisa secara langsung di sini untuk alat yang sama. Itu apple to apple-nya. Selain itu untuk hasil pengujian keterangan ahli yang disampaikan di persidangan, kami tidak sependapat dengan keterangan dari penasihat hukum yang menyatakan itu menjadi milik pengadilan karena itu bukan barang bukti. Itu bukan barang bukti, kembali lagi. Yang dilakukan penjelasan oleh ahli M. Nuh pada saat itu bukanlah barang bukti yang disita. Oleh karena itu adalah kepemilikan Bapak Nuh, bukan lagi kepemilikan pengadilan. Itu jadinya. Tapi itu masuk dalam keterangan ahli karena dia sudah menyampaikan keterangan itu di persidangan dengan melakukan analisa sebelumnya dan itu didapatkan dari berita acara dan sudah didapatkan juga dari flash disk yang disita secara resmi. Itu kuncinya. Flash disk disita secara resmi, ada juga hard disk eksternal yang disita secara resmi, itu data-datanya diambil, semuanya sah. Sudah ada berita acara penyitaan, sudah ada penetapan pengadilan untuk penyitaan. Itulah yang resminya yang mulia. Sementara keterangan ahli yang disampaikan di persidangan itu adalah miliknya. Yang mulia, kalau izinkan kami menanggapi sedikit, kalau memang itu tidak milik pengadilan, maka saya setuju kalau memang itu tidak bisa dipakai sebagai keterangan ahli lagi di sini. Kalau bukan, itu saya setuju. Ya, saya boleh. Bukan karena begitu. bagaimanapun Salah. semua keterangan ahli yang disampaikan di sini itu milik pengadilan. Yang diucapkan dengan lisan, yang dipresentasikan dengan alat, yang sudah terekam di sini tapi hanya dibawa pulang, bagaimana? Bagaimana kita melihat, bagaimana pengadilan melihat gambar itu kalau itu dibawa pulang? Hanya keterangan saja. Yang ditampilkan oleh ahli ini kan ada gambar, ada penjelasan dengan alat. Tapi kalau flash disknya dibawa pulang, hanya keteranganlah yang menjadi catatan pengadilan, gambarnya kemana? Izin yang mulia. Jadi dari perspektif, sebentar, nanti saya kasih waktu panjang. Dari perspektif manapun menurut saya, apa yang disampaikan di muka sidang ini, definitely itu adalah milik pengadilan, dan pengadilan berwenang memerintahkan apa saja dengan itu. Terima kasih. Ada yang sabar? Terima kasih yang mulia. Pada prinsipnya kami setuju untuk diuji sama file yang sama, resource file yang sama, silakan diuji sama ahli pihak. Nggak ada masalah bagi kita. Kita ngomong pembuktian material. Kalau misalnya ahli pihak bilang bahwasanya di situ ada jarinya nenek mak lampir, tadi disebutkan di sana, dan ketika nanti diuji tidak ada, kita bisa pastikan siapa yang bersalah, siapa yang berbohong, siapa yang memberikan, sudut pandangnya berbeda. Silakan, nggak ada masalah bagi kita. Namun apple to apple ada 3. Tadi saya bilang, source file yang sama, tools yang sama, SOP yang sama. Source file yang sama, tool berbeda, SOP yang berbeda. Kita lihat mana yang lebih bagus. Silakan, tidak ada masalah. Yang jelas source file yang sama, software yang sama. Software, makanya dalam dunia digital forensik ada namanya standarisasi software. Itu diatur sama NIST, National Institute of Standard Technology di Amerika Serikat. Mereka akan mengatur tidak semua software bisa menjadi digital forensik tools. Ada standarisasi. Kalau misalnya seorang developer bikin kemudian bilang ini software saya, seorang developer bikin, tidak bisa. Ada namanya uji Dober di Amerika Serikat yang menguji apakah satu software itu bisa diterima sebagai pembuktian. Tidak sembarang. Terus terang yang mulia, banyak software sampah dalam dunia digital forensik asal bikin. Oleh karena itu NIST mencoba menstandarisasi. Oke, tidak ada masalah. Kita pakai software A, mereka pakai software B, kita uji sama-sama di persidangan, ditonton sama masyarakat Indonesia, kita lihat software mana yang terbaik. Tidak ada masalah. Nah makanya kan, mohon izin menyampaikan lagi, software kita digunakan oleh penegak hukum hampir seluruh dunia, FBI, AFP, Eropa Barat, UK, semuanya menggunakan, tidak ada masalah. Kita lihat. ya makanya Mungkin saya ahli kita mungkin ada memberikan pendapat. Terima kasih Yang Mulia. Perihal distorsi dalam dunia image dan video processing itu tidak mengindikasikan adanya konsistensi dari pergerakan-pergerakan yang kita indikasikan. Kita memiliki 4 bahan pembanding
dan memiliki konsistensi pergerakan yang menjadi indikasi tempering. Satu. Yang kedua, flash disk yang ada di tangan saksi ahli itu telah dibawa pulang. Apapun yang dilakukannya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, konsistensi yang kami dapatkan dari berbagai sumber itu sudah menjadi indikasi kuat adanya tempering. Terima kasih. Saya mau menambahkan yang mulia tentang source file. Kalau ahli merasa menjadi ahli digital forensik, harusnya tahu namanya timestamp analysis. Credited date dan modified date sama, itu menunjukkan bahwa that's new file, hasil extraction. Dan itu dipegang sama teman-teman JPU. Silakan, gak ada masalah. Kenapa harus takut? Katanya mau pembuktian materi dong. Why not? Saya ada jalan keluar yang mulia. Mungkin sebagai usulan. Apa yang diperiksa ahli ini dulu, kan berasal dari flash disk yang juga kita nggak tahu dari mana asal usulnya. Karena kan tidak disita juga, tidak diambil berita acara pengambilannya. Ya, jadi berarti kita komit yang diperiksa oleh ahli ini pun kita nggak tahu asal usulnya. Nah, jadi sekarang, intinya kalau debat soal yang mana kuat dan sebagainya kan kita juga nggak tahu. Sekarang kita sudah punya bukti yang ditayangkan oleh di Kompas TV, yang boleh kita hadirkan mereka juga di sini, bahwa pasti mereka juga tidak merekayasa kan. Nggak mungkin Kompas TV merekayasa ini. Jadi, oke, biarlah itu tetap dengan keterangan dia, dengan flashnya dia, tapi izinkan juga orang ini juga sudah membuktikan dengan 4 tadi itu, dianggap juga sebagai sumber yang sama. Jadi, biarlah majelis nanti menilai. Artinya, buktinya, sumbernya itu juga kita tidak tahu asal usulnya dia punya, flash disk itu, ini justru kita tahu, bersumber dari dia punya. Kan begitu? Lebih valid kita punya, karena sumbernya adalah dari dia punya. Sedangkan yang dia punya, kita nggak tahu sumbernya dari mana, karena tidak ada berita acara pengambilannya dan tidak ada hash-nya. Jadi, kalau begitu, biarkan saja yang mulia memutuskan, tapi dengan catatan, dianggap sumbernya itu sama validitasnya, biar mulia yang menilai. Itu jalan keluar. Cukup ya. Ini jadi berdebat. Kan saya padahal tadi kan sudah sejak awal sudah saya sampaikan. Agar supaya tidak terjadi konfrontasi antara satu ahli dengan ahli yang lain. Karena kedua-duanya kita hormati pendapatnya. Masalah nanti putusan seperti apa majelis yang menyimpulkan. Sehingga apabila kita disetujui oleh kedua belah pihak, bahwa yang dianggap orisinil barang bukti yang ada pada jaksa karena sifatnya adalah teknologi, apakah sekiranya ada flash disk baru dikopikan dari jaksa bagaimana? Iya. Ya. Gak apa-apa, silakan aja, nggak ada masalah. Ya, sehingga barang bukti yang ada pada jaksa tidak akan berubah. Ya, yang mulia saya sepakat. Yang mulia, filenya yang utuh. Tadi karena yang mau kita analisa kan apa yang dilakukan ahli ini. Oh, berarti yang dikendaki. Iya, karena dia membuat zooming, membuat suatu teknik-teknik sendiri sehingga seakan-akan ada percepatan tangan-tangan ambil ini loh yang mulia. Iya. Jadi itu yang mau kita analisis bahwa itu enggak benar, tidak sesuai dengan prosedur menurut ahli ini. Artinya kan begini, bahwa ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu menganalisa rekaman CCTV itu kan berdasarkan perintah penyidik, ya kan? Perintah penyidik, ya kan? Dia tidak mengjuming-juming sendiri, tapi kan menganalisa berdasarkan perintah penyidik, ya kan? Sehingga apabila disetujui seperti saya katakan, pasti yang ada pada penuntut umum dikopi untuk dianalisa oleh ahli yang dari penasihat hukum dengan hak juming-juming juga. Artinya kan begitu. Supaya seimbang. Jadi yang mulia maksud kita ini, kan yang di sana kan asli, nggak ada perbuatan apa-apa di sana yang mulia. Iya. Ya kan? Sekarang ahli ini membuat zooming-zooming sehingga kan diberitakan selama ini seakan-akan ada garuk-garuk dan macam-macam. Yang kita ingin analisa yaitu yang mulia, bahwa yang dilakukan ahli ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi yang mau kita periksa itu dia punya yang mulia.
Itu sebabnya saya katakan tadi, kalau memang tidak bisa disepakati seperti itu, saya sudah kasih jalan keluar, Yang Mulia. Biarlah dia dengan keahlian dia sudah menjuming-juming, biarlah ahli ini dengan keahliannya menjuming-juming. Nanti Yang Mulia memiliki penilaian. Tapi dengan catatan, samalah dianggap sumbernya itu, terserah. Saya kira itu paling jalan keluar yang terbaik. Keputusan kepada Yang Mulia, silakan. Kami sudah mengerti. Saya menandaskan yang disampaikan Ketua Majelis tadi. Sepertinya itu yang lebih elegan. Jadi ahli waktu itu kan mendapatkan juga dari CCTV yang asli dari Olivier lewat penyidik atau jaksa. Sekarang sudah di JPU, iya. Lalu ahli ini sudah memberikan juming-juming istilah tadi di persidangan, ya toh? Nah, kita sudah mendengar dan melihat bagaimana hasil analisis saudara lewat CCTV asli. Nah, sekarang saudara juga pun dari ahli penasihat hukum bisa ditransferkan oleh jaksa asli itu, silahkan dilakukan zoom. Bagaimana? Loh, bukan. Ini asli diambil dari jaksa sekarang. Nanti bagaimana saudara mengambil analisis, melakukan zoom lagi, nanti kamilah majelis yang akan menilai yang mana yang pas. Apakah yang menurut ahli daripada jaksa atau ahli yang dari penasihat hukum. Dan masyarakat juga nanti akan dapat menilai, ya, yang mana yang direkayasa di sana. Kita kan kemarin sudah melihat hasilnya dari sana. Saya sepakat. Tidak ada masalah bagi kita, source file yang sama, diuji sama PH, ahli PH, tidak ada masalah. Baik. Kita ngomong scientific. Di sini scientific kita ngomong, tidak ada masalah. Begini, kalau saintifik, yang saya tahu kalau saya saintifik, dimanapun bukti itu dikasih, tidak akan ada yang takut, dikasih aja. Ya kan? Tapi begini saya sampaikan. Jangan penasihat hukum itu nanti keaslian dia itulah keterangan dia, itulah Bukan pendapat yang dia. mulia. Buat pendapat dia lagi yang berbeda tidak apa-apa. Suku-suku sama. Dia kan membuat suatu analisa berdasarkan bukti dari penuntut umum. Ya. Apa yang dilakukannya ini, juming-juming tadi itu Yang Mulia, itu kita membuktikan bahwa itu tidak tepat. Jadi, untuk bisa membuktikan itu tidak tepat, maka yang diperiksa adalah tentu yang dilakukannya itu. Ya, itu namanya konfrontir itu. Seperti saya katakan awal persidangan, tidak perlu dikonfrontir antara ahli yang satu dengan ahli yang lain. Ya. Kalau demikian halnya, dengar penasihat hukum, dan belum tentu juga kami percaya apa juming-jumingnya dia. Jadi coba aja buat lagi juming-jumingnya. Ya? Saya mau tanya, bisa konsultasi dulu dengan ahli. Ahli bagaimana? Apakah punya waktu cukup untuk bisa menganalisis itu dalam ini, karena mereka itu kan berhari-hari, berminggu-minggu. Ya, kita perlu waktu, Bapak Hakim, untuk menganalisa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh saksi ahli di sini. Di mana saksi ahli Muhammad Nuh Al-Azhar menggunakan filter gamma saja yang seperti tertera dalam BAP, hanya menggunakan filter gamma lalu melakukan penceritaan visual gitu. Jadi jikapun kami diberikan akses terhadap alat bukti, kami juga butuh waktu untuk melakukan hal yang sama, karena pemrosesan video itu perlu waktu, Yang Mulia. Setiap runtun frame di dalam video tersebut kita harus analisa semua satu persatu. Ya. Terima kasih. Ya, kita kalau memang itu diperlukan waktu, kita kasih waktu, tapi selama menggunakan hari-hari yang sudah dijadwalkan untuk pembuktian dari penasihat hukum. Enggak masalah. Kan masih ada Senin, Rabu, dan Kamis. Masalahnya kan kami juga menggunakan, masih ada ahli-ahli kami Yang Mulia. Itu masalahnya, jadi ada terbuang terus waktu kami jadinya. Jadi saya kira begini aja Mulia. Kalau saya sepakat dengan yang Mulia tadi mengatakan bahwa ini tidak konfrontir dan sebagainya,